Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Sri Emi Cuma dengan NIM 311423052. Saya merupakan mahasiswa aktif jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 5. Kali ini saya mendapatkan tugas mata kuliah Pemahaman Lintas Budaya yang diampu oleh Bapak dosen Dr. Herman Didiku SPD MPD. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan keberagaman budaya yang ada pada negara Spanyol. Untuk lebih lengkapnya terkait keberagaman budaya yang ada pada negara Spanyol, yuk simak video. Poin yang pertama yaitu administrasi negara Spanyol. Negara Spanyol atau Kerajaan Spanyol terletak di barat daya Eropa, menempati semenanjung Iberia bersama Portugal. Negara Spanyol ini memiliki wilayah lain seperti Ceuta dan Melilla di Afrika Utara, ada Kepulauan Canary dan Kepulauan Balearic. Adapun ibu kota dari Spanyol yaitu adalah Madrid. Madrid adalah pusat pemerintahan, budaya dan ekonomi Spanyol. Kota ini menawarkan lingkungan yang dinamis bagi para pelajar dengan beragam perguruan tinggi yang berkualitas. Adapun nama-nama kota yang ada di negara Spanyol yaitu yang pertama ada Madrid, Barcelona, Valencia, Seville, Zaragoza, Malaga, dan adapun bandara-bandara yang ada pada negara Spanyol termasuk bandara internasional dan domestik seperti A Coruña, Alianza, Almeria, Asturias, Badajoz, Barcelona, Barcelona Girona, ada Barcelona Reus, ada Bilbao, dan ada juga Castellón de la Palma, dan ada Ceuta, dan masih banyak lagi. Adapun letak geografis negara Spanyol yaitu Spanyol menempati sebagian besar semenanjung Iberia dengan wilayah lain seperti Extremadura dan kepulauan. Spanyol berbatasan dengan Laut Mediterania, Samudra Atlantik, Prancis, Andorra, dan yang selanjutnya itu ada pun tempat-tempat wisata yang ada di negara Spanyol. Yang pertama itu ada Alhambra Granada, yang kedua ada Sagrada Familia Barcelona, yang ketiga ada Park Güell Barcelona, yang keempat ada Ibiza Kepulauan Balearic, yang kelima ada Museo del Prado Madrid, yang keenam ada La Rambla Barcelona, yang ketujuh ada Costa del Sol, yang kedelapan ada Gunung Montserrat, yang kelima ada Katedral. Poin yang kedua yaitu keberagaman budaya yang ada di negara Spanyol. Yang pertama yaitu bahasa. Spanyol memiliki 6 bahasa resmi dengan bahasa Spanyol Castellano sebagai yang paling dominan. Adapun bahasa lain yang ada dalam negara Spanyol yaitu ada Catalan, Valencia, Galicia, Basque, dan Aranese. Yang kedua yaitu suku dan etnik. Spanyol adalah rumah dari berbagai kelompok etnis yang telah menghuni semenanjung Iberia selama berabad-abad. Adapun kelompok etnis utama yang termasuk yaitu ada pertama ada Kastil, Catalan, Basque, Galicia, dan Valencia. Yang pertama orang Kastil. Orang Kastil atau keturunan dari kerajaan Kastil yang memiliki pengaruh besar dalam budaya dan bahasa Spanyol. Yang kedua orang Catalan. Orang Catalan itu orang yang mendiami wilayah timur laut Spanyol, terutama di komunitas otonom Catalonia. Yang ketiga ada orang Basque, yaitu salah satu kelompok etnis tertua di Eropa yang mendiami wilayah Prancis Selatan dan Spanyol Utara. Yang keempat ada orang Galicia, yaitu keturunan dari penjajah Keltik yang mendiami wilayah barat laut semenanjung Iberia. Yang kelima ada orang Valencia, yaitu penduduk yang tinggal di komunitas Valencia dengan berbahasa Valencia sebagai varian dari bahasa Catalan. Yang ketiga yaitu pakaian adat. Pakaian tradisional Spanyol mencerminkan sejarah, nilai-nilai, dan identitas bangsa Spanyol. Adapun beberapa pakaian adat yang ada pada negara Spanyol, yang pertama itu ada gaun flamenco atau traje de flamenca, yaitu simbol semangat dan tradisi Spanyol yang identik dengan budaya Andalusia. Yang kedua yaitu ada mantila, kerudung rendah yang halus dan elegan yang sering dikenakan pada acara-acara formal. Yang ketiga yaitu ada gaun Castilian atau traje castellano yang mewakili esensi dari tradisi Spanyol khususnya dari wilayah Kastil. Yang keempat ada gilet tradisional atau haleko tradisional, yaitu bagian penting dari pakaian pria Spanyol. Yang kelima ada arbaca Cantabria, yaitu sendal kayu yang kuat dan tahan lama yang dikenakan di wilayah utara Spanyol. Yang keenam ada sombrero cordobés, yaitu topi bertepi lebar yang berasal dari kota Cordoba. Yang ketujuh ada pakaian monastik, yaitu pakaian yang mencerminkan kesalehan dan rasa hormat dalam konteks
pakaian Romani Gypsy, yaitu pakaian yang kaya akan warna-warna cerah dan gaya budaya yang khas. Yang kesembilan yaitu ada pakaian dengan pengaruh Islam, yaitu pakaian yang mencerminkan kehadiran Islam di Spanyol dengan pakaian sopan seperti hijab dan abaya. Yang keempat yaitu tarian. Spanyol memiliki berbagai bentuk tarian tradisional yang mencerminkan sejarah dan identitas daerah asalnya. Adapun beberapa tarian dari negara Spanyol, yang pertama itu ada tari flamenco, yaitu tari yang mengekspresikan seni yang kompleks dan mendalam yang berasal dari komunitas Gypsy di Andalusia. Yang kedua ada tari sardana, tarian komunal yang dilakukan dalam lingkaran dan mencerminkan semangat persatuan Katalan. Yang ketiga ada tari muineira, yaitu contoh dari pengaruh budaya Celtic di wilayah Galicia. Yang keempat ada tari pasodoble, yaitu tarian energik yang terinspirasi oleh dunia adu banteng. Yang kelima ada tari zambra, yaitu varian flamenco yang unik dan intim dari Granada. Yang keenam ada tari bolero, yaitu tarian yang anggun dan elegan yang berasal dari Spanyol dan Kuba. Yang ketujuh ada tari pandango, yaitu tarian yang penuh semangat dan spontan dan dilakukan berpasangan. Yang kedelapan ada tari sevillana, yaitu bentuk tarian rakyat yang populer dan mudah diakses dari Seville. Yang kesembilan ada tari jota, tarian dengan variasi regional yang berbeda di seluruh Spanyol. Dan yang terakhir ada tari zarzuela, yaitu bentuk teater liris yang menggabungkan nyanyian, dialog, dan tarian. Kelima yaitu makanan khas. Spanyol menawarkan berbagai hidangan khas yang mencerminkan kekayaan kuliner negara mereka. Adapun beberapa makanan khas yang berasal dari negara Spanyol, yang pertama yaitu ada churros, cemilan khas Spanyol yang berbentuk panjang dan bertekstur unik. Yang kedua ada gazpacho, yaitu sup dingin dari Andalusia yang biasanya disantap saat musim panas. Yang ketiga ada albondigas, yaitu hidangan Spanyol yang terkenal dengan saus tomatnya. Yang keempat yaitu ada paella, makanan Spanyol yang mirip nasi kuning dan disajikan dengan berbagai sifat segar. Yang kelima ada crema catalana, makanan penutup yang mirip puding krim dengan lapisan gula yang dibakar. Yang keenam ada patatas bravas, yaitu tapas khas Spanyol yang terbuat dari kentang goreng dengan saus tomat pedas. Yang ketujuh ada empanada, makanan Spanyol yang mirip pastel dan terbuat dari adonan roti dengan isian daging berbumbu rempah. Yang kedelapan ada pancon tomat, yaitu hidangan sederhana yang terdiri dari roti, bawang putih, garam, minyak zaitun, dan tomat yang dipanggang. Yang kesembilan ada fabada asturiana, yaitu makanan yang berasal dari Asturias dan terbuat dari sosis, kacang, dan chorizo. Yang kesepuluh yaitu ada jamon, ham yang diawetkan, dan terdapat dua jenis yang terkenal yaitu jamon serrano dan jamon iberico. Dan yang terakhir yaitu ada makanan pisto, hidangan klasik Prancis versi Spanyol dan terbuat dari tomat, paprika, zucchini, bawang bombay, dan bawang. Yang keenam yaitu alat musik. Spanyol memiliki beragam alat musik tradisional yang digunakan dalam berbagai pertunjukan musik. Adapun beberapa alat musik, yang pertama itu ada gaita, alat musik tiup yang populer di wilayah barat laut Spanyol. Yang kedua ada tamboril, drum kecil yang sering digunakan untuk mengiringi gaita. Yang ketiga ada banduria, alat musik petik yang mirip dengan mandolin. Yang keempat ada laut, yaitu alat musik petik yang lebih besar dari banduria. Yang kelima itu ada guitarro, gitar kecil yang unik, sering ditemukan di Aragon dan Murcia. Yang keenam ada alboka, yaitu klarinet ganda yang dimainkan dengan teknik pernapasan melingkar. Yang ketujuh ada timpal, yaitu alat musik lokal di Kepulauan Canary yang menyerupai ukulele. Yang kedelapan yaitu ada castanets, yaitu alat musik perkusi yang terdiri dari dua potong kayu yang dipukulkan satu sama lain. Ketujuh yaitu arsitektur. Sejarah arsitektur Spanyol yang kaya dan beragam mencerminkan berbagai pengaruh yang membentuk budaya dan identitas negara mereka. Adapun beberapa arsitektur, yang pertama itu ada Alhambra, kompleks istana dan benteng kuno di Granada yang memamerkan dekorasi yang rumit dan pola geometris. Yang kedua ada Sagrada Familia, gereja megah di Barcelona, mahakarya Antoni Gaudi dengan gaya kebangkitan gotik. Yang ketiga ada Park Güell, yaitu taman menawan di Barcelona, menampilkan struktur yang aneh dan pola mosaik berwarna-warni. Yang keempat ada Casa Batlló, yaitu bangunan luar biasa di Barcelona dengan fasad yang menyerupai kerangka dan tulang. Yang kelima ada La Pedrera, yaitu bangunan modernis di Barcelona dengan fasad yang kasar dan bergelombang. Yang keenam ada
keluarga kerajaan Spanyol di Madrid. Yang ketujuh ada Masjid Katedral Cordoba, yaitu monumen arsitektur di Cordoba yang awalnya dibangun sebagai masjid kemudian diubah menjadi katedral. Yang kedelapan ada City of Arts and Science Valencia, yaitu kompleks budaya dan arsitektur futuristik di Valencia. Yang kesembilan ada Museum Guggenheim Bilbao, museum seni kontemporer di Bilbao dengan desain yang unik dan revolusioner. Yang ke-10 ada Katedral Santiago de Compostela, yaitu gereja megah di Galicia, tujuan akhir dari perjalanan Camino de Santiago. Yang ke-11 ada Alcázar Segovia, kastil abad pertengahan di Segovia dengan desain yang khas menyerupai busur kapal. Yang ke-12 ada El Escorial, yaitu kompleks luas di San Lorenzo de El Escorial yang berfungsi sebagai biara, istana kerajaan, dan tempat pemakaman. Yang ke-13 ada Katedral of Palma de Mallorca, yaitu katedral gotik yang megah di Palma de Mallorca. Yang ke-14 ada Plaza de España, yaitu alun-alun megah di Sevilla yang memancarkan keanggunan dan keanggunan Spanyol. Yang ke-15 itu Alcázar Kerajaan Sevilla, yaitu istana kerajaan di Sevilla dengan berbagai gaya arsitektur, mulai dari pengaruh Moor hingga elemen gotik dan barok, yaitu kerajinan tangan. Spanyol memiliki beragam kerajinan tangan yang mencerminkan keterampilan pengrajin dan warisan budaya negara mereka. Adapun beberapa kerajinan tangan, yang pertama itu ada tembikar Talavera atau Talavera Pottery, yaitu tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi di Talavera de la Reina, yaitu yang menggunakan warna-warna cerah dan motif dekoratif yang terinspirasi dari alam, sejarah, dan agama. Yang kedua ada anyaman rumput espatro atau espatro grass viveng, yaitu menggunakan serat alami yang kuat untuk membuat keranjang, tikar, tali, dan alas kaki. Yang ketiga itu barang kulit Andalusia atau Andalusian leather goods, yaitu produksi barang-barang kulit yang berkualitas tinggi seperti sepatu boot, tas, dan ikat pinggang. Yang keempat itu barang pecah belah La Granja atau La Granja glassware, yaitu produksi barang-barang kaca kristal yang berkualitas tinggi seperti lampu gantung, gelas, dan vas. Yang kelima ada maquila atau tongkat berjalan tradisional dari wilayah Basque yang terbuat dari kayu medlar dan sering dihiasi dengan ukiran dan logam. Sembilan yaitu tradisi atau ritual. Spanyol terkenal dengan festival-festivalnya yang semarak dan penuh warna yang mencerminkan kekayaan warisan budaya dan keragaman regionalnya. Adapun beberapa tradisi dan ritual, yang pertama itu ada La Tomatina atau perang tomat yang dilaksanakan di kota Bunol di Valencia. Yang kedua ada Las Fallas de Valencia, festival api yang menakjubkan di Valencia untuk menghormati Santo Yosef dan menandai awal musim semi. Yang ketiga ada Feria de Abril, yaitu pekan raya April di Seville yang merayakan tradisi Andalusia dengan gaun flamenco dan tenda-tenda berwarna cerah. Yang keempat ada San Fermin, yaitu festival lari banteng di Pamplona yang menarik ribuan pengunjung dari seluruh dunia. Yang kelima itu ada tapas. Pengalaman bersantap tapas adalah suatu keharusan, bukan sekedar jenis hidangan melainkan menikmati makanan. Yang keenam yaitu siesta, tradisi tidur siang. Biasanya itu dilakukan antara pukul 14 sampai pukul 17. Yang ketujuh itu ada adu banteng, yaitu tradisi kontroversial yang tetap menjadi bagian penting dari identitas nasional. Yang kedelapan ada jadwal makan. Waktu makan dan minum yang khas di Spanyol yaitu meliputi sarapan ringan, horal de vermut, makan siang, tapas, makan malam, dan makan malam lengkap. Yang ke-10 yaitu cerita rakyat. Spanyol memiliki beragam cerita rakyat yang mencerminkan nilai-nilai dan kepercayaan masyarakat. Adapun beberapa cerita rakyat yang ada di negara Spanyol, yang pertama itu ada Lovers of Trual, yaitu kisah cinta tragis yang mencerminkan nilai-nilai tentang cinta sejati dan pengorbanan. Yang kedua ada The Aqueduct of the Segovia, yaitu legenda yang melibatkan perjanjian dengan iblis yang mencerminkan ketakutan dan kekaguman terhadap kekuatan supranatural. Yang ketiga ada The Island in the Canary Island, yaitu kisah tentang pulau misterius yang muncul dan menghilang serta membangkitkan rasa petualangan dan eksplorasi. Yang keempat ada The Sacred Tunnel of the Cordoba Mosque, yaitu kisah misteri dan intrik yang dikaitkan dengan bangunan ikonik di Spanyol. Yang kelima ada Prieto and the Uncut City of the Cuenca, yaitu kisah pemimpin heroik yang berhubung dengan landscape alam yang unik. Yang keenam ada The Mermaid of the Casa Urdiales, yaitu kisah tentang putri duyung yang membantu pelaut dan memiliki pesan moral tentang pentingnya mendengarkan nasihat orang tua. Yang
ketujuh ada The Legend of Las Medulas, yaitu kisah cinta pengkhianatan dan balas dendam yang berlatar lanskap yang dramatis. Yang kedelapan ada Florat Benat of the Valencia, yaitu kisah yang menghubungkan kelelawar dengan keberuntungan dan perlindungan bagi kota Valencia. Yang kesembilan yaitu ada The Legend of Onan de Ipak, yaitu kisah tentang Putri Duyung, Dewa Laut, dan perubahan landscape. Yang ke-11 yaitu kepercayaan rakyat Spanyol. Spanyol itu memiliki warisan spiritual yang kaya, dan mereka juga memiliki kepercayaan yang tercermin dalam kepercayaan mereka dalam beragama. Yang terakhir yaitu permainan rakyat. Spanyol memiliki beragam permainan tradisional yang telah diwariskan dari generasi ke generasi, yang mencerminkan identitas dan karakteristik masyarakat Spanyol. Adapun beberapa permainan, yang pertama ada permainan yang menggunakan kartu. Yang pertama itu ada permainan mus. Ini berasal dari Basque, permainan strategi dan kerjasama tim dengan dua tim yang terdiri dari dua pemain. Pemain mencoba untuk mendapatkan kombinasi kartu terbaik melalui strategi bluffing dan komunikasi nonverbal. Yang kedua ada Siete y Media. Ini mirip dengan blackjack, yang dimana pemain ini mencoba mendekati nilai 7,5 tanpa melebihi, serta menggunakan strategi dan keberuntungan. Aturan khusus untuk permainan ini yaitu berlaku pada kartu-kartu tertentu. Yang ketiga ada Tute. Ini dimainkan oleh 4 pemain, serta melibatkan strategi pengambilan trik dengan kartu trump yang penting untuk memenangkan poin. Selanjutnya ada permainan tradisional lainnya. Yang pertama itu ada Damas. Damas ini dikenal juga sebagai catur atau drafts, di mana permainan papan strategi dengan tujuan untuk menangkap semua bidak lawan. Yang kedua ada Domino. Ini menggunakan ubin persegi panjang dengan titik-titik, di mana permainan strategi dan perhitungan yang melibatkan penempatan ubin untuk mencocokkan angka. Yang ketiga ada Parchis. Ini berasal dari India atau Pachisi, di mana pemain memindahkan bidak mengelilingi papan, mencoba mencapai zona aman sambil menghindari bidak lawan. Yang keempat ada Chapas. Ini menggunakan tutup botol logam yang dihias, serta pemain berlomba untuk menjentikan tutup botol di lintasan yang digambar di tanah. Yang kelima ada Churoma Diamanga Mangantera, yaitu di mana tim melompati penghalang yang dibentuk oleh tim lain, kemudian menebak posisi tangan untuk memenangkan poin. Yang keenam ada Escondite atau petak umpet. Di sini pemain mencari pemain lain yang bersembunyi. Yang ketujuh ada Thomas, karet gelang yang direntangkan di antara dua pemain. Pemain lain melompat dan melakukan gerakan koreografi di tengah karet gelang. Yang kedelapan ada permainan Ocha, di mana permainan ini yaitu menggunakan papan dengan jalur spilar bernomor. Pemain menggerakkan bidak berdasarkan lemparan dadu serta menghadapi berbagai tantangan dan jalan pintas. Dan yang terakhir itu ada peonza atau gasing, di mana mainan tradisional yang ini yaitu digunakan dengan berputar seimbang pada satu titik. Baik, itulah tadi penjelasan terkait keberagaman budaya yang ada di negara Spanyol. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi